kami habaib. Benar Habib saya Habib, betul. Benar. Tapi ingat, kita habaib warga negara Indonesia keturunan Yaman, Hadramut. Jangan bikin galau di NKRI. Mau marah Habib yang lain terserah. Emang kenyataan kita nah habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia. Kenyataan. Kenyataan kita WNI keturunan, kenyataan. Apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga. Nyinyir mulutnya kayak perempuan. Oh, tanggal 23 mau bikin di Monas, ikut-ikut ya. Kiai-kiai yang udah tua, insaf. Memang kita kiai zina di Monas. Memang kita ulama NU mau rusak Monas. Emang ulama NU mau rusak NKRI. Kau pertanyakan mulutmu, lisanmu kau jaga. Jangan hanya mulutmu seperti mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab. Bagian dari tangan-tangan pengacau NKRI nantinya kau. Ini baru Habib beneran. Habib yang berani menerima kenyataan yang ada. Nah, kalau kenyataannya para Habib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan imigran dari Yaman, mau bagaimana lagi? Beliau ini adalah Habib Salim, tokoh yang gigih memperjuangkan NU dan menjaga NKRI. Beliau sangat pemberani dalam ceramahnya. Meski beliau sendiri mungkin dibenci oleh Habib lain yang tidak sepaham. Tidak sepaham karena tidak mau dan tidak berani mengakui kenyataan kalau mereka adalah keturunan imigran dari Yaman. Ya mungkin karena mereka yang tidak sepaham dengan Habib Salim ini merasa sebagai majikan dan menganggap pribumi Nusantara adalah budak. Habib Salim ini memang berbeda dengan Habib-Habib lainnya. Sudah mempribumi meski masih menggunakan gelar Habib. Meski ada juga sih Habib lain yang sejalan dengan Habib Salim ini dalam hal bernegara. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini di Indonesia, bagaimana gerombolan para Habib keturunan imigran dari Yaman yang sering membuat gaduh, sering membuat kekacauan di negara ini, sering mengecam bahkan menghina simbol negara, suka demo dengan dalih membela keadilan, memperjuangkan kebenaran, merasa paling suci sedunia sehingga menganggap kelompok lain yang tidak ikut dengan mereka dianggap bodoh dan tidak berguna. Mereka ini tampak sering menyombongkan kehabibannya, menyombongkan nasabnya, menyombongkan kalau mereka keturunan Rasulullah. Padahal Rasulullah jelas tidak suka hal seperti itu. Rasulullah punya akhlak yang luhur dan sangat mulia. Dan padahal mereka yang suka mengecam pemerintahan dan sering mengadakan demo, itu Habib beneran atau bukan, kita juga belum tahu. Jangan-jangan Habib palsu. Yang jelas, sikap mereka selama ini sering membuat sekat pemisah antara kelompok Habib dan pemerintah. Membuat sekat atau pemisah antara kelompok Habib dan masyarakat pribumi. Membuat sekat antara kelompok Habib dan para kiai Nusantara. Padahal kalau mereka mau memahami, kebanyakan kiai di Nusantara adalah keturunan Rasulullah juga. Mereka ada yang keturunan Sunan Ampel, misalnya Guswat Baret. Terus ada juga yang keturunan Sunan Kalijogo. Ada juga yang keturunan Sunan Derajat. Ada juga yang keturunan Sunan Giri dan lain sebagainya. Kalau para wali songo ini sudah jelas dan tidak bisa dipungkiri lagi kalau mereka benar-benar keturunan Rasulullah. Nasabnya nyambung ke Rasulullah, dan mereka yang pertama kali dakwah ke Indonesia. Tapi mereka sudah mempribumi, meninggalkan gelar Habib atau Sayyid, menyebarkan ajaran Islam dengan damai dan beradab. Itu bukan berarti mereka tidak bangga sebagai keturunan Rasulullah, bukan seperti itu, tapi agar tidak ada sekat pemisah antara pendatang dan masyarakat lokal, agar tidak ada sekat pemisah antara yang Habib dan yang bukan Habib. Kemudian juga menjalin pernikahan dengan orang-orang pribumi Nusantara. Kemudian dengan sebutan Habib, mereka mungkin juga merasa berat karena
merasa membawa tugas dan tanggung jawab yang besar sebagaimana datuk mereka, yakni Rasulullah SAW. Mereka tidak mau dengan gelar Habib itu malah membuat malu Rasulullah. Makanya gelar Habib mereka lepas. Terus apakah kalau gelar Habib mereka lepas berarti mereka sudah tidak tersambung kepada Rasulullah? Tidak begitu, Drun. Yang namanya nasab atau garis keturunan itu tidak akan hilang meski orang tersebut pindah negara atau berganti nama sekalipun. Dan sebutan Habib itu hanya gelar dari masyarakat. Dan sebutan Habib itu juga adanya cuma di Indonesia, di negara lain tidak ada. Para ulama zaman dahulu bertujuan memuliakan atau menghormati keturunan Rasulullah yang ada di Nusantara, makanya memberi gelar atau sebutan Habib. Jadi sebutan atau gelar itu diberikan orang Nusantara pada keturunan Rasulullah yang memang punya jasa besar, entah jasa pada masyarakat, entah jasa pada pemerintahan, terlebih berjasa dalam bidang agama. Berarti kalau ada orang yang konon katanya Habib tapi tidak berjasa pada kita, bahkan malah sering membuat kekacauan dan menciptakan permusuhan sesama anak bangsa, kita menyebutnya tanpa panggilan Habib tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Kalau mereka marah bagaimana? Ya biarkan saja, karena kita juga sudah sering dibuat marah oleh mereka. Jadi kalau kita kembali ke Indonesia saat ini, kita lihat para Habib keturunan imigran dari Yaman yang suka demo, suka mengecam pemerintahan. Apakah tingkah laku, cara bicara dan akhlaknya mencerminkan kepribadian Rasulullah? Sama sekali tidak. Mereka ini suka mencaci golongan lain yang tidak sepaham dengan mereka, menghina presiden. Bahkan ada juga video pemimpin para Habib yang suka demo itu, yakni Bapak Rizik Syihab. Dalam sebuah ceramah, ia berdoanya tidak mencerminkan seorang ulama, tidak mencerminkan keturunan Nabi, bahkan bisa dikatakan tidak mencerminkan seorang muslim. Dalam ceramahnya ia berdoa, kurang lebih begini ya ucapannya ya, mudah-mudahan hidupnya susah terus, diberi penyakit yang tidak ada obatnya, keluarganya berantakan, dan lain sebagainya. Pokoknya doa-doa kejelekan untuk orang lain yang dianggap tidak sepaham atau tidak sejalan dengan dia. Dan orang seperti ini apakah pantas jika disebut Habib? Dan memang perlu diragukan tentang kehabibannya, apakah tersambung ke Rasulullah atau tidak. Dan sekarang kita kembali ke Habib Salim tadi. Ini adalah salah satu contoh Habib yang sudah mempribumi dan menjaga kedaulatan NKRI. Tidak suka bikin gaduh, tidak suka bikin pecah, taat dan patuh pada pemerintah yang sah. Habib seperti ini harusnya kita hormati, kita hargai, karena beliau juga menghargai dan menghormati kita. Mudah-mudahan muncul Habib-Habib lain yang berani mengakui kalau Habib keturunan dari Yaman itu adalah para imigran. Dan bagi saya pribadi, Habib yang pemberani itu bukan Habib yang sering koar-koar mengecam pemerintahan dan mengumpulkan massa untuk demo. Atau Habib yang ketika ceramah suka mengobarkan semangat peperangan dengan kata-kata siap mati mendakwahkan kebenaran meski harus melawan bangsa sendiri. Bukan seperti itu. Tapi Habib yang berani dan sangat dihormati adalah Habib yang berani mengakui kenyataan kalau sebenarnya mereka adalah keturunan imigran dari Yaman. Semoga Habib Salim senantiasa diberi istiqomah dalam menegakkan kebenaran di bumi pertiwi ini. Beliau adalah salah satu contoh Habib yang harus diteladani, yang harus dihormati. Bagaimana kalau pendapat Anda? Silahkan tuliskan komentar di laman komentar.